Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Azurru ngitaun asasiun lil Indonesiina wa minal aklil mutadawali bainahum fi kullil biladiz zurril alami ya'tid dobatus sohihu annahu la yumna'u fihil busulu wal udumu wal halawani wazidu kilamun minat tifli yukhallatus subahu zurri alan nari wa yusaddaku fihil mutaqatu bilaunil ahmari wa qalilam minal hadrawati wal jazari yu'raful Indonesiuna hadza ta'ama fi kulli mantiqatin bi kulli anwa'ihi nahnu najidu hadza ta'ama bisuhulatin wa fi katsirin minal mata'imi fil madinati awil qarya. Artinya adalah nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia dan termasuk makanan yang beredar di antara mereka di seluruh negeri adalah nasi goreng. Ketentuan yang benar adalah bahwa tidak di dalamnya ada kacang-kacangan, daging, manisan. Sarapan nasi dicampur di atas api dan di dalamnya dengan warna merah dan sedikit sayur-sayuran dan wortel. Orang Indonesia mengenal makanan ini di setiap daerah dengan segala jenisnya. Kami menemukan makanan ini dengan mudah dan di banyak restoran di kota atau desa. Untuk selanjutnya yaitu bab 31, sate ayam. Ndaba Sulaimanu ilal mat'ami wasatol madinati warokibas sayyarota ma'asa iki wabakda an wasola ilal mat'ami jalasa alal kursi summa nada khodil mat'ami salatu mirorin wasa'ala anko imatit to'am hajaza Sulaimanu zurra wal lahmal mashwiya wad dajaja wal mashrubati al-lahmul mashwiyu ibaratun an qita'il lahmil baqari awid dajajil ladhi nuswa 'alal lahmi wa tuqatta'u taqti'an hatta tusbiha samama ahdaral khadimu tabaqan minaz zurri wal lahmil mashwi mafrudan bil basali was sultati wasol sotis suya wal yamuni wal khiyari akala Sulaimanu ta'ama aklatan asata alal jifali minasid datilat dati wuju'ai fi ayatil ju'i. Terjemahnya, Sulaiman pergi ke restoran di tengah kota dan naik mobil bersama supir. Dan setelah sampai di restoran, ia duduk di kursi lalu memanggil pelayan restoran 3 kali dan bertanya tentang daftar makanan. Sulaiman memesan nasi dan daging panggang serta ayam dan minuman. Daging panggang berupa potongan daging sapi atau ayam yang dipanggang di atas daging dan dipotong-potong hingga menjadi lembut. Pelayan membawa piring nasi dan daging panggang yang disajikan dengan bawang dan salad serta saus kedelai dan lemon dan mentimun. Sulaiman makan makanan itu dengan lahap seperti singa karena kelezatan dan rasa laparnya yang sangat. Selanjutnya yaitu bab 32, Ramadan. Qala al-abu libnihi wa huwa yu'allimuhu anna Ramadana syahrullahil mubaraku wa fi anzalal Qur'anal karima dusturan lil muslimina wa minhajan lil muhtadina faradallahu ta'ala 'alal muslimina fi hadzal syahri ayyasumul raghibina fil ajri wat thawabi minallahi ta'ala taqdifatan lirruhi wa mumarasatan disihhatil abdani. Hunaka a'malun mustahabbata fi ramadana mislu sholatit tarawihi wa tilawatil qur'an wa sadaqah wa ta'limis sadidi wa ghairi dhalik. Alfat qulubul muslimina fi ma bainahum fi ramadana wa tasaddadat al-alaqata bainal aghniyai wal fuqara'i bi annahum yas'uruna bil ju'i
wa adimil israfi ja'alallahu ramadhana syahran lil ibadati wa tilawatil qur'ani wa tadhhiril qulubi minal athami wa itaqan minan nar ya betagi lana nad'awa daiman fi filalihi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana, yang artinya ayah berkata kepada anaknya sambil mengajarinya bahwa Ramadan adalah bulan Allah yang diberkahi dan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia sebagai undang-undang bagi umat Islam dan petunjuk bagi orang-orang yang mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam pada bulan ini agar mereka berpuasa dengan mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai latihan bagi roh dan praktik untuk kesehatan badan. Ada amalan-amalan yang disunahkan dalam Ramadan seperti sholat tarawih dan tilawah Al-Quran dan sedekah dan pengajaran yang benar, dan selain itu hati-hati umat Islam bersatu di antara mereka dalam Ramadan dan menguat hubungan antara orang kaya dan orang miskin karena mereka merasakan lapar dan tidak berlebihan. Allah menjadikan Ramadan bulan untuk ibadah dan tilawah Al-Quran dan pembersihan hati dari dosa-dosa dan pembebasan dari neraka. Sebaiknya kita selalu berdoa selama bulan itu seperti, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke Ramadan. Yang selanjutnya yaitu bab 33 tentang Idul Fitri. Bab ke-33 yaitu Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri huwa idun islamiyun fil yaumil awali min syahri syawalin alladhi yahtafilu fil muslimuna muhtafilina bi itmami ibadati syami fi syahri ramadana tafaqal muslimuna fi bidayati wa qad yakunu mukhtalifina bisababi manhajir ru'yati wal kisabi walakin masruruna fi hadal yaumi huwa yuwattuna salatal aidil jama'ata fi sobahi ba'da suruqi syamsi summa yatasafahuna ba'duhum ba'da wa yatabadalawna bil hali wa yazuruna ahalihim wa aqriba'ahum wa indama yaltaki ahadun bi ahadin yaqululah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali minal aidina wal faizina kulla amin wa antum bi khairin. Hadihi ibaratun sa'iatan wa mutasiratun fil alamil islami kulli fayahni ul ida yaudul muslimuna ila farhatihim ba'da amalin syaqqatin wa maqbulatin wa dunubin maghfuratin fi syahri ramadhana insyaallah. Terjemahannya, Idul Fitri adalah hari raya Islam pada hari pertama bulan Syawal yang dirayakan oleh umat Islam dengan merayakan penyelesaian ibadah puasa di bulan Ramadan. Umat Islam sepakat dalam permulaan dan mungkin berbeda karena metode ru'yah dan hisab. Tetapi gembira pada hari ini mereka menunaikan sholat id berjamaah di pagi hari setelah matahari terbit. Kemudian mereka bersalaman satu sama lain dan saling bertukar ucapan selamat dan mengunjungi keluarga dan kerabat mereka. Dan ketika seseorang bertemu dengan seseorang, ia berkata kepadanya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihil a'mal minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang umum dan tersebar di seluruh dunia Islam. Maka dengan ucapan selamat id, umat Islam kembali kepada kegembiraan mereka setelah amalan-amalan yang berat dan terima serta dosa-dosa yang diampuni di bulan Ramadan, insya Allah. Selanjutnya bab ke-34 minat taqalidil arabiyati fil mujtama'il Indonesia audatun nasi ila maskiti ro'sim fi awakhiri ramadana liyajtami'u ma'abaihim wa ammahatihim wa jami'i ikhwanihim bimunasabati Aidil Fitril Mubarak la yatruqul muhajiruna wasailat naqlil muayyanati faminhum man yatruku ta'irata awit ta'irata awil hafilata awis sayyarata al jawalata la ahada minhum yajidu
waqtan as'ada min hadal waqti wa la yansa hadal mawqifa li'annahu fursatu tajma'i al-ailati wa tawasulir rahimi baina dha'iha fala ataba wala khiqda bainahum bal rahmatain as-sababi bi'audatil musafirina ila manazilihim hatta la taqadus siyaratu muttasi'atun li hamli kulli may yuridus safaro. Terjemahannya, di antara tradisi Arab dalam masyarakat Indonesia adalah kembalinya orang-orang ke tempat kelahiran mereka di akhir Ramadan untuk berkumpul dengan ayah dan ibu mereka serta semua saudara mereka dengan kesempatan Idul Fitri yang diberkahi. Para perantau tidak meninggalkan alat transportasi tertentu. Di antara mereka ada yang naik pesawat atau bus atau mobil keliling. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menemukan waktu yang lebih bahagia dari waktu ini, dan tidak akan melupakan momen ini karena ini adalah kesempatan berkumpulnya keluarga dan menjalin silaturahmi di antara anggotanya. Tidak ada celaan dan tidak ada dendam di antara mereka, melainkan kasih sayang. Para pemuda dengan kembalinya para musafir ke rumah-rumah mereka hingga mobil hampir tidak cukup luas untuk membawa semua orang yang ingin berpergian. Selanjutnya bab 35 Idul Adha. Darul Khiwari baina Mustafa wa Kamilin an Idil Adha Mustafa. Assalamualaikum Kamilun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, kaifa asratuka ya hafidho Aidil Adhal mubaraki hadal ami kamilun biidnika hada liwas'ai fi hayati. Dialog antara Mustafa dan Kamil tentang hari raya Idul Adha. Mustafa, Assalamualaikum Kamil. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, bagaimana keluargamu dalam merayakan Idul Adha yang diberkahi tahun ini? Kamil menjawab, dengan izinmu ini dalam kemampuanku dalam hidupku. Selanjutnya Mustafa, Idul Adha wal Idul Akbaru indal muslimina wa idun yuqamu fi ad-dhamu faridatin indahum wa hiya faridatal haji. Kamil, mada yaf'alul muslimuna fi hadal aid al-masyriqu wa arju alla tamalla minasyarqi. Mustafa, yajtami'u fi idil adha indam man minal mu'minina mislu hajjil a'yadi minal aqwami wa tawazza li ta'amihim 'alal fuqara'i wal masyakini fala yukhramu ahadun minhum illa wusibu min hadil adhiyati. Terjemahannya, Mustafa, Idul Adha adalah hari raya terbesar bagi umat Islam, dan ini adalah hari raya yang di dalamnya dilaksanakan kewajiban terbesar mereka, yaitu kewajiban haji. Kamil, apa yang dilakukan umat Islam pada hari raya ini? Aku ingin tahu dan berharap kamu tidak bosan menjelaskan. Mustafa menjawab, berkumpul pada Idul Adha dari kalangan orang beriman seperti ibadah haji dari berbagai kaum, dan mereka membagikan makanan mereka kepada orang fakir dan miskin, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak mendapat bagian dari kurban ini. Selanjutnya bab 36 Maling Kundang. Yuhka annam ro'atan asad fi ihdal qura janibal bahri biwasutil qarati ma'a ibnaini malik kunidanijin dapat dijahabnaini malikin kunidanijin huma min asyratin miskinatin fa'andama kibaro malikun kunidanijin dahaba lihatha an amil fil madinati litaghyiri mustawa hayatihi fa'adinat lahu ummuhu wa ba'da mururi sanawatin tawilatin lam yakun hanaka khabarun an ibniha fahazinat min siddati sauqiya ilaihi. Terjemahnya, diceritakan bahwa seorang wanita tinggal di salah satu desa di tepi laut di tengah benua bersama dua anak laki-laki maling kundang. Mereka dari keluarga miskin.
Ketika maling kundang dewasa, dia pergi mencari pekerjaan di kota untuk mengubah taraf hidupnya. Maka ibunya mengizinkannya, dan setelah bertahun-tahun berlalu tidak ada kabar dari anaknya sehingga dia bersedih karena sangat merindukannya. Selanjutnya percakapan istrinya. Alam jauh jatuh. Alam takul inna ummaka qad tuwafiyat mundu zamanin. Ajib Malik. Ajib Maling. Ajib Malik. Ya laisat ummi lakinnaha sa'ilatan tadai annaha ummi. Dasat al-ummu ala jawabi wa bakat ghadaban sadidan wa waja'at alaihi bil adabi minallahi ala inkarihi. Faj'atan nazalal matoru sadidan wa asaba al-barqu ala jismihi fa asbaha hajaran samidan la yantaku wa la yataharraku hadi akibatan ingkaril al-walidaini li abihi. Terjemahnya, istrinya, bukankah kamu bilang bahwa ibumu sudah meninggal sejak lama? Malik menjawab, dia bukan ibuku tapi pengemis yang mengaku sebagai ibuku. Sang ibu terkejut dengan jawabannya dan menangis dengan sangat marah serta mendoakan agar dia mendapat azab dari Allah karena mengingkarinya. Dan tiba-tiba turun hujan lebat dan petir menyambar tubuhnya hingga dia menjadi batu yang bisu, tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Ini adalah akibat mengingkari orang tua bagi ayahnya, bagi anaknya. Selanjutnya bab 37 tentang sholat. Darul khiwari baini Khalidin wa abi fil masjidi. Khalidun, ya abi, mada sanaf'alul ana fi hadal masjid. Al-abu, al-ana sanu'addis salata wa tadhkurullah ta'ala wa naqra'ul qur'ana wa nastami'u ilal mau'idatil hasanati minal khatibi. Khalid, ma fi salawatil mafrudati fil yaumi wal lailati. Al-abu, as-salawatu al-mufradatu al-khamsu fil yaumi wal lailati fi salati subahi wa salati duhri wa salatil asri wa salatil maghribi wa salatil isya'i. Dialog antara Khalid dan ayahnya di masjid. Khalid, wahai ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang di masjid ini? Ayah menjawab, sekarang kita akan menunaikan sholat dan berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran serta mendengarkan nasihat yang baik dari khatib. Khalid, apa saja sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam? Ayah menjawab, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Selanjutnya, Khalid, mata mau'idu kulli sholatin? Al-abu, sholatu subahi fis subahi wa sholat duhri fin nahari wa sholatul asri masaan wa sholatul maghribi wal asya'i lailan. Khalid, hal yusallil muslimuna as-salawati al-khamsa fil masjidi? Al-abu, na'am, yusallil muslimuna fil masjidi jama'atan as-salatu tubna anil jama'ati wa dzikri. Terjemahnya, Khalid, kapan waktu setiap sholat? Ayah menjawab, sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib dan isya di malam hari. Khalid, apakah kamu umat Islam sholat 5 waktu di masjid? Ayah menjawab, ya, umat Islam sholat di masjid secara berjamaah. Sholat dibangun atas dasar jamaah dan zikir. Selanjutnya bab 37 tentang puasa. As-saumu, makna saumil al-imsaku anil akli wasyarbi wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. As-saumu yu'awidul muslima ala dabati an-nafsi fi hayatihi fa yumsiku anit ta'ami wasyarabi kama qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khayti al-aswadi minal fajri summa atimmu syiyama ilal lail. Terjemahnya, makna puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa membiasakan muslim untuk mengendalikan diri dalam hidupnya, maka dia menahan diri dari makanan dan minuman sebagaimana Allah berfirman
Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selanjutnya, akramallahu sha'imina bidukhulil jannati min babir rayyani binaqribil amdi bisawmi ila rabbi azza wa jalla fi baitil lailin nasul alimu fawaidahu linaf'ahim ayyakunal yawmu kafidan ramadana wa min fawaidis sawmi annahu du'aun lis-shaimi wasilatun bitaharati wa khifdihi ba'dus siyami min fawaidis sawmi wa yumsiku lisanahu anil kalamil fahishi wal kadhibi wa bidzalika yadharu qalbuhu. Terjemahnya, Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa dengan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan dengan mendekatkan hamba yang berpuasa kepada Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Pada malam hari orang-orang mengetahui manfaatnya untuk kebaikan mereka, bahwa hari itu bagaikan bulan Ramadan. Di antara manfaat puasa adalah bahwa itu doa bagi orang yang berpuasa dan sarana untuk kesucian dan penjagaannya. Sebagian puasa dari manfaat puasa dan dia menahan lisannya dari perkataan keji dan dusta, maka dengan demikian hatinya menjadi suci. Selanjutnya bab 30. Selanjutnya bab 39 tentang zakat. Umar, ahlan wa sahlan, kaifa haluka? Khalid, ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillahi lana bi khair. Umar, man fadlika shifli anis zakati kama alimta. Khalid, az-zakatu faridatun faradahallahu ta'ala alal muslimina yadfa'uha min amwalihim wa mumtalakatihim sanawiyan wa yatimmu daf'uha lil fuqara'i wa du'afa'i wal mustakhifina litaqwiya biha ta'ala zakatu ruknun salisun min arkanil islami. Umar, ma dhabitallahil amwali allati ukhrijat az-zakata. Khalid, akhalla dhabitullahil amwalu at'afan kasiratan wa qad qala sa'iru. Terjemahnya, Umar, selamat datang, bagaimana kabarmu? Khalid, selamat datang juga, alhamdulillah kami baik-baik saja. Umar, tolong jelaskan kepada saya tentang zakat seperti yang kamu ketahui. Khalid, zakat adalah kewajiban yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada umat Islam yang mereka keluarkan dari harta dan kepemilikan mereka setiap tahun, dan diberikan kepada orang fakir dan lemah, serta orang-orang yang berhak menerimanya untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Umar, apa aturan Allah tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Khalid, halal. Aturan Allah tentang harta berlipat ganda dan penyair berkata, syairnya, yaman taswat taqamalahullahu tud'i fi aujuil khairil malu yuhsanu kam do'afallahu at-tawaba li sahibihi inna du'a'a fi adfillahu yu'minu yamani al-khairid ma'in minka yamumsikan talaqa talafan wa khusroni. Terjemahnya, wahai orang-orang yang bersedekah dengan hartanya, Allah akan memberinya dalam wajah-wajah kebaikan, harta akan terjaga berapa kali. Allah melipatkan pahala bagi pemiliknya. Sesungguhnya doa dengan belas kasihnya Allah mengabulkan orang-orang yang menahan kebaikan, tenangkanlah dirimu. Wahai orang yang kikir, kamu akan menemui kerusakan dan kerugian. Selanjutnya bab 40 tentang haji. Sulaiman, min aina anta qadimun ya Ibrahim, ma'ajabaka iwama adhasaka. Ibrahim, ana qadimun minal mamlakatil arabiyati saudiyati. Sulaiman, madza fa'alta hunaka? Ibrahim, adaitul hajja wal umrata fi hadat ami. Sulaiman, subhanallah, as'adani hadal khabaru madza taraka. Ibrahim, arakibut ta'irata min matori jawabana wa nazaltu bimatori juddata bilaili min tulis safari. Terjemahnya, Sulaiman, dari mana kamu datang ya Ibrahim? Apa yang membuatmu takjub dan terpesona? Ibrahim, aku datang dari kerajaan Arab Saudi. Sulaiman,
Apa yang kamu lakukan di sana? Ibrahim: aku menunaikan haji dan umrah tahun ini. Sulaiman: subhanallah, aku senang mendengar berita ini. Apa yang kamu tinggalkan? Ibrahim: aku naik pesawat dari bandara dan mendarat di bandara Jeddah pada malam hari karena perjalanan yang panjang. Selanjutnya bab 41 tentang Masjidil Haram. Sulaiman: akhibbu an tuhadditsani an hadza syafaril mubaraki Ibrahim. Wallahi lam ajid munasibatan ajmala min hada syafari. Ra'aitun nasa ya'tuna min kulli fajji amikin wa yajtami'una fi jabali Arafata wa yatufuna bil Ka'bati al musarrafati. Karimun sawa'un 'indallah la tafdila li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadha ala aswada illa bit taqwa ala ajamiyyin bitaqwa iyal larau ati hadal mangdori. Terjemahnya Sulaiman: aku ingin kamu menceritakan kepadaku tentang perjalanan yang diberkahi ini. Ibrahim: wallahi, aku tidak menemukan kesempatan yang lebih indah dari perjalanan ini. Aku melihat orang-orang datang dari setiap penjuru yang dalam, dan mereka berkumpul di Jabal Arafah dan melakukan tawaf di sekitar Ka'bah yang mulia. Di sisi Allah tidak ada kelebihan orang Arab atas dan non-Arab, tidak ada orang putih atas orang hitam kecuali dengan takwa. Alangkah indahnya pandangan ini. Selanjutnya bab 42 tentang Masjid Nabawi. Yu'addul Masjidul Haramu akbaro al-masjidi fil alimi wa afdoliha ala itlaqi bibi'adi hadal masjidi fi qalbi madinati Makkati al-Mukarramati bil mamlakati al-arabiyati as-su'udiyati summiya bil masjidil harami li hurmati al-qitali fi wa hurmati al-ka'bati allati fil wasati. Wa qad fadalallahu hadzal masjida bi anna sholata fi afdalu min mi'ati alfi sholatin fil masjidin nabawi bil madinati al-munawwarati wa li ayyinu alafin sholatin an ghairihi minal masjidi ala wajhil ardi kama qala nabiyyu fadlus sholati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alafi sholatin. Terjemahnya, Masjidil Haram dianggap sebagai masjid terbesar di dunia dan paling utama secara mutlak. Masjid ini terletak di jantung kota Mekah Al-Mukarramah di Kerajaan Arab Saudi. Dinamakan Masjidil Haram karena keharuman berperang di dalamnya dan kesakralan Ka'bah yang berada di tengahnya. Allah telah memuliakan masjid ini dengan menjadikan sholat di dalamnya lebih utama dari 100.000 sholat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan jutaan kali lipat sholat daripada masjid-masjid lain di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi, keutamaan sholat di Masjidil Haram atas yang lainnya adalah 100.000 sholat. Dan jadi ganjarannya itu dilipatkan 100.000 sholat. Selanjutnya bab 43 tentang Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa. Summiya al-masjidu an-nabawiyyu aidan al-haramu an-nabawiyyu au masjidu an-nabiyyi an-nasabata ila an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi asasahu wa bana'u ba'da hijratihi ilal madinati al-munawwarati wa baqiya al-masjidu an-nabawiyyu fi Filastina wa da'a al-masjidu alladhi asra Allahu ilaihi abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i minal Masjidil Harami fi Makkatal Mukarramati wa dzalika fi lailati as-sabi'ati wal ashrina min syahri Rajabin minas sanati wasaniyati asrata ba'dal bi'sati wa sumiya bil aqsa allati ya'ni al-ab'ada li bu'di ma bainahu wa bainal Masjidil Harami wal Masjidi an-Nabawi wa sumiya bil aqsa alladhi yahmilu ar-rukna as-salitu min baini al-masajidi allati habba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ziyaratiha wa rikhlati ilaiha ba'dal Masjidil Harami fi Makkah al-Mukarramati wal Masjidi an-Nabawi fil Madinatil Munawwarah la yu'rafu bi syaklin daqiqin wa muhaddadin man banal Masjidal Aqsa wa man wada'a bidayatal awwala walakinnal amru alladhi la yakhtalifu fi isnani annahu qiblatul aula lil muslimina ba'dal hijrati.
Terjemahnya, Masjid Nabawi juga disebut Haram Nabawi atau Masjid Nabawi. Dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mendirikan dan membangunnya setelah hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi berada di Palestina dan disebut Masjid Allah Isrokan hambanya Muhammad SAW pada malam Isra dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, yaitu pada malam ke-27 bulan Rajab tahun ke-12 setelah kenabian. Dinamakan Al-Aqsa yang berarti yang terjauh karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Disebut Al-Aqsa yang merupakan rukun ketiga di antara masjid-masjid yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai untuk dikunjungi dan diperjalani setelah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Tidak diketahui secara pasti dan terperinci siapa yang membangun Masjid Aqsa dan siapa yang meletakkan fondasinya yang pertama. Namun hal yang tidak diperselisihkan oleh dua orang pun adalah bahwa ia merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin setelah hijrah. Selanjutnya, Yaumul Istiqlal, tentang hari Istiqlal. Al-Yaumu as-sabi'a asyara min Agustosa ama 1945 pada yauman tarikhian di Sa'bi al-Indonesia. Faqad a'lana muassisu Soekarno wa Muhammadun Hatta al-Istiqlala Indonesia bisaklin romsyin bismi as-Sa'bi al-Indonesia fahadihi dimukroh tiyatan wa daulatan mustakilatan wa tamma ta'binu Soekarno karoisin wa Muhammadun Hatta kana ibi roisi di Jumhuriyati Indonesia wa ja'alu as-Sa'ba al-Indonesia hadal yawma at-tarikhiyah kulla amin wa yukhitahu ijadatan wadaniyatan wa yuqimu bidikrahu marosiman fi kullil anha'i al-biladi yuqdiruha juhudul abtali alladina jahadu li ajlil istiqlali wa yadkuru min khilaliha qiyamal istiqlali fi hayatil biladi asiqah kama yaqumu bi anwa'i al-ansitati isla al-musabaqati wal mubarayati wal mahrajanati musyariku fiha jami'u tabaqati al-mujtama'i. Terjemahnya, hari ke-17 Agustus tahun 1945 menjadi hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia secara resmi atas nama rakyat Indonesia sebagai sebuah demokrasi dan negara merdeka. Soekarno ditunjuk sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Rakyat Indonesia menjadikan hari bersejarah ini setiap tahun sebagai hari libur nasional dan mengadakan upacara peringatan di seluruh penjuru negeri untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan dan mengingatkan nilai-nilai kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa. Mereka juga mengadakan berbagai jenis kegiatan seperti perlombaan, pertandingan, dan festival yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya bab 45 tentang karapan sapi. Fil hadisi anil tafqafati al-Indonesiati salah al-ustadu Aliyut at-tulabahu anin nasoti at-taqafi al-masyhuri fi jazirati Madura di Indonesia wa wakarobanu sabi au sibaku al-baqari. Al-astadu Ali, ya Ahmad, al ta'arifu say'an an karobani sabi au sibaki al-baqari. Ahmad, na'am ya Ustadz, innahu ahadul ansyitati al-thaqafiyati al-masyhurati fi jazirati Madura fi muhafadzati Jawa Syarqiyah. Al-Ustadz Ali, ahsanta ya Ahmad wa anta ya Hasan, siflana karobana sabi hada. Hasan, innahu ibaratun an sibaki aswaji minal baqari kullu zawji tarbitumuhuma arba'atun minal khashabi min duni ajalatin 'alaiha raqiban yaljumu al-baqarin. Al-Ustadz Ali, asanta ya Hasan wal ana anta ya Khalid fi ayyi munasabatin yuqamu sibakul baqari. Khalid, yuqamu min dimni al-ihtifalati biyaumil istiqlali al-watani fi syahri al-Agustus. Al-Ustadu Ali, asanta ya Khalidu hal sabako an syahadtum alanau aminasibaki. Atulab, akidun astaduna syahadnahu walakin ala qanati al-YouTube
Logiku. Temanya diskusi budaya Madura. Guru Ali bertanya kepada murid-muridnya tentang kegiatan budaya terkenal di Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Guru Ali, Ahmad, apakah kamu tahu sesuatu tentang karapan sapi? Ahmad menjawab, ya Pak, itu adalah salah satu kegiatan budaya terkenal di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Guru Ali, bagus Ahmad. Nah, Hasan, coba jelaskan kepada kami apa itu karapan sapi. Hasan, itu adalah perlombaan pasangan sapi yang diikat dengan gerobak kayu tanpa roda, dengan penunggang yang mengendalikan sapi-sapi tersebut. Guru Ali, bagus Hasan. Sekarang kamu Khalid, kapan biasanya perlombaan sapi ini diadakan? Khalid, perlombaan ini biasanya diadakan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Nasional pada bulan Agustus. Guru Ali, bagus. Apakah kalian pernah menyaksikan perlombaan ini secara langsung? Murid-murid menjawab, tentu saja Pak, kami pernah melihatnya di YouTube. Dengan tertawa. Selanjutnya, bab 46 tentang tari zaman. Roksatu zamana hiya roksata taqlidiyata min mukhafadati atshiha bim jumhuriyati Indonesia. Hiya ibaratun an harakati al-yadi asyariati wal mundamati wad darabati al khafifati alal katifaini wal sadri wal fakhidaini allati yaqumu biha alal aqalli asratun minan nisa'i awi rijali wa hum jalisuna fi sufufin wa min khasaisi hadir raqsati annaha la tusahibuha iqa'atun musikiyata kama fi mat'amir raqsati at-taqlidiyati wa innama tusahibuha nagamatun tasduru min tasfiki aidi ar-raqisina wa darabatihim ala aktabihim wa sudurihim wa afkhadihim wa asbahat raqsata saman al yawma mashhuratan wadoniyan bal alamiyan haitsu tamma taqdimuha fi kasirin min dulil alimi wa dalika bi fadli jamali harakatiha wal qimi ad-diniyati wa ta'limiyati wal ijtimaiyati allati tatadammanuha. Artinya, tarian zaman adalah tarian tradisional dari Provinsi Aceh, Indonesia. Tarian ini terdiri dari gerakan tangan yang cepat dan teratur, serta tepukan ringan pada bahu, dada, dan paha yang dilakukan oleh setidaknya 10 orang penari, baik laki-laki maupun perempuan yang duduk dalam barisan. Ciri khas tari zaman adalah tidak diiringi oleh musik, melainkan hanya oleh irama tepukan tangan dan hentakan penari pada anggota tubuh mereka. Keindahan tarian ini terletak pada kecepatan dan sinkronisasi gerakan serta tepukan yang dilakukan oleh para penari. Tarian zaman kini telah menjadi terkenal secara nasional, bahkan internasional, karena sering ditampilkan di berbagai negara, berkat keindahan gerakan dan nilai-nilai agama, pendidikan, serta sosial yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, bab 47 tentang pasar terapung. Bisyaklin amin asuku wa makan. Al-diqai at-tujari wal mustarina ma'a makhalatin tabi'u anwa'an mukhtalifatan minal bidai. Walakin fi Indonesia hunaka naun waridun minal aswaki wa huwa suku al-aimu awis suku alal ma'i wa ala khilafil aswaki al-adiyati tujra al-muamalatu at-tajariyatu fi sukil al-aimi alal qawaribi awil marokibi allati tusyriku manasiba litujari wa tu'radu fi hadil aswaki al-aimati al-mantajatu az-zara'iyatu wal fawakihu wa ghairuha minal hajati al-yaumiyati wa tawajadul aswaqu al-amilatu fi kasirin minal juzuri al-kabirati fi Indonesia allati tasri fiha anharu kabiratun misli Kalimantan al-janubiyati allati laha aqdamu wa asharu sukin aimin wa wasuku muarakuin al-aim. Terjemahnya, pasar terapung pada umumnya pasar adalah tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli dengan toko-toko yang menjual berbagai jenis barang. Namun di Indonesia terdapat jenis pasar yang unik, yaitu pasar terapung atau pasar di atas air. Berbeda dengan pasar pada umumnya, transaksi perdagangan di pasar terapung ini dilakukan di atas perahu atau sampan yang menjadi lapak bagi para pedagang. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar terapung biasanya berupa hasil pertanian, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasar terapung banyak ditemukan di pulau-pulau besar di Indonesia yang dialiri sungai besar, seperti Kalimantan, yang memiliki pasar terapung tertua dan terkenal, yaitu pasar terapung Muara Kuin. Selanjutnya, bab
Kaget mas. 40. Selanjutnya bab 48 tentang Qurratul Qadami, sepak bola. Faisal, ya Munir, hal anta muhtamun bi Qurratil Qadami wa tumari suha. Munir, na'am, ana akhibbuha katsiron, walakin la amari suha. Ana akhibbu faqad musyahadata mubarayatiha wa mutaba'ata akhbariha wa mada angka Faisal. Ana kadalika akhibbu musyahadatal mubarayati walakin la as'ati'u an amarosiha. Ya Munir, halakala ibun mufaddalun wa farikun tusaddi'ahu. Faisal, bil tabai misi wala ibi al faddalu wa asaddi'u Barcelona. Munir, amma ana Ronaldo wala ibi al faddalu wa asaddi'u Real Madrid daiman. Faisal, hal anta tuhibbu musyahadata al barayati fi muntasafi al-lail. Munir, la akhibbu dalik ala al-itlaqi, la akhibbu asyara li musyahadati al-barayati fi muntasafi al-lail. Faisal, ana kadalik misluk afadilu musyahadata mulakhosati al-barayati ala YouTube fi sabaki. Terjemahnya, diskusi sepak bola. Faisal, Munir, apakah kamu suka sepak bola dan memainkannya? Munir menjawab, ya, aku sangat menyukainya, tapi aku tidak memainkannya. Aku hanya suka menonton pertandingannya dan mengikuti beritanya. Bagaimana denganmu? Faisal, aku juga begitu, aku suka menonton pertandingannya tapi tidak bisa memainkannya. Munir, apakah kamu punya pemain favorit dan tim yang kamu dukung? Faisal menjawab, tentu saja, Messi adalah pemain favoritku dan aku mendukung Barcelona. Munir, kalau aku Ronaldo adalah pemain favoritku dan aku selalu mendukung Real Madrid. Faisal, apakah kamu suka menonton pertandingan di tengah malam? Munir, tidak, sama sekali tidak. Aku tidak suka begadang dan menonton pertandingan di tengah malam. Faisal, aku juga sama sepertimu. Aku lebih suka menonton ringkasan pertandingan di YouTube di pagi hari. Selanjutnya, bab 40 tentang bahasa Arab. 49 tentang bahasa Arab. Innal lughatul arabiyyatu lughatan faridatan li asbabin kasiratin ahamuha kaunuha lughatan nazala biha al-Qur'anul karimu wa intiku biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa idawinu biha al-ulama'u wa tantasiru biha as-thaqafata al-islamiyata innaha idan lughatud dini yufhamu biha al-masdaroni al-asasiyani litini al-islami wahuma al-Qur'anu wa sunnata walida asbaha ta'allumuha wajiban diniyat wa inha lughatul ulumi yufhamu biha ma katabatul al-ulama'u min syatta anwa'il ulumi wa inha aidan lughatun asiyasati wa tibalu masyiyati mu'tarafun biha fi hayatil umami al-muttahidati wa inna kadalika lugatul todi isrotan ila ahammi ma tanfaridu bihi baina lagatil alami wa huwa syautu dodi allati la muqabila lahu fi ghairiha minal lugati. Terjemahnya, keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang unik untuk beberapa alasan. Yang terpenting adalah bahasa ini adalah bahasa di mana Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad SAW berbicara dengannya. Bahasa Arab juga digunakan oleh para ilmuwan untuk menulis karya-karya mereka dan menjadi bahasa di mana budaya Islam tersebar. Bahasa Arab adalah bahasa agama, di mana dua sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dipahami. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab menjadi kewajiban agama. Bahasa Arab juga adalah bahasa ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan menulis karya-karya mereka. Selain itu, bahasa Arab juga diakui sebagai bahasa politik dan diplomasi, digunakan di perserikatan bangsa-bangsa. Bahasa Arab juga dikenal sebagai bahasa dot, merujuk pada huruf khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain di dunia. Selanjutnya bab 50 tentang bahasa Inggris.
tu'adu al-lughatu al-indonesiyatu lughatu alamiyatu saidatan bainal lughati al-hayyati fil alami wa hiya aidan lughatu wasi'atun al-intisari wa asbahat akbaro lughatin fil alimi al-khadiri min khaisu adadin natiqina roma annaha tahtallu al-markaza as-salisu min khaisu adadin natiqina al-asliyina ba'dal lughati as-siniyati wal lughati al-isbaniyati wa kana min ahammi asbabi siyadatil lughati al-injilisiyati wa was'i intisari annaha tustakhdamu bisyaklin wasi'ain fi majali ulumi wa naqnu awjiya wa ghairihima min majalati al-hayati lidzalika ya'taqidu al-mujtama'u ad-dawliyyu anna al-asya'a lan takuna alimiyati wa lan tahdha biqabulin alamiyyin illam tahmil lil lughati al-injilisiyyata bihada as-sababi fala yad'u lil istirabi ayyah tamma abna'u hadal asri bita'alami al-lughati al-injilisiyyati wa ijadatiha. Terjemahnya, keunggulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa global yang dominan di antara bahasa-bahasa hidup di dunia. Ia juga merupakan bahasa yang sangat luas penyebarannya dan telah menjadi bahasa terbesar di dunia saat ini dari segi jumlah penutur. Meskipun ia menempati urutan ketiga setelah bahasa Cina dan bahasa Jepanyol dari segi jumlah penutur asli, dan salah satu faktor utama yang menyebabkan dominasi dan luasnya penyebaran bahasa Inggris adalah karena ia banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat internasional beranggapan bahwa sesuatu tidak akan menjadi global, tidak akan penerimaan global jika tidak menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, tidak mengherankan jika orang-orang zaman sekarang sangat antusias untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Sekian dari saya, Muhammad Isral Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.